Tahun 1897, novel karya Bram Stoker berjudul Dracula diterbitkan. Di dalam novelnya, Stoker mendeskripsikan Dracula sebagai seorang pria bertubuh besar, rambutnya keriting, alisnya lebar, kumis Victorianya lebat, serta gigi tajam terutama gigi taringnya. Dracula juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki vitalitas menakjubkan. Oleh karena itulah, novel tersebut kemudian menjadi salah satu novel klasik dan menarik banyak perhatian pembaca. Tentu saja penggambaran Dracula dalam cerita Stoker adalah seorang anti-hero yang sangat fenomenal. Mengapa tidak? Banyak para pembaca yang penasaran dan bertanya tentang sosok Count Dracula. Mereka bertanya-tanya apakah Dracula benar-benar eksis? Lalu, benarkah dia menghisap darah manusia untuk bertahan hidup? Dracula memang selalu menjadi makhluk kontroversial. Konon kabarnya, kisah mengenai Dracula telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Namun penampilan Dracula yang sebenarnya sebelum novel Stoker merajai dunia sastra sangatlah berbeda. Dracula dikenal sebagai pria tua yang tinggi dengan wajah bersih dan kumis putih panjang. Dia selalu berpakaian hitam dari kepala sampai dengan kakinya. Sangat jauh berbeda dengan versi populer Stoker. Serial killers, sampai di sini tentu Anda mengerti bahwa sekalipun kisah Dracula dalam novel Bram Stoker hanyalah fiktif, akan tetapi dia menulis ceritanya berdasarkan karakter asli. Stoker telah terinspirasi oleh sebuah catatan sejarah mengenai seorang pangeran dari Rumania yang hidup pada abad ke-15. Pangeran tersebut bernama Vlad Tepes, atau juga dikenal dengan Vlad the Impaler. Vlad lahir di Transilvania dan merupakan putra kedua bangsawan Vlad II Dracul. Nama Dracula diambil dari kata Dracul yang berarti putra Dracul. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga. Semasa hidupnya, Vlad dikenal sebagai penguasa Wallachia, sekarang merupakan bagian dari Rumania. Dia terkenal dengan taktik brutal saat menghadapi musuh-musuhnya. Taktik yang dia gunakan termasuk penyiksaan, mutilasi, dan pembunuhan massal. Vlad juga tidak segan-segan memenggal kepala, merebus, dan menguliti korban-korbannya. Dikatakan bahwa dia juga menggunakan metode penusukan tongkat kayu ke tubuh korbannya, lalu membiarkan mereka mati terkapar. Kekejamannya juga terkenal ketika dia melawan penjajah Ottoman di tahun 1462. Dilaporkan saat itu korban Vlad mencapai puluhan ribu orang dan tertusuk di tepi Danube. Vlad sempat ditahan oleh pasukan Hongaria, namun kemudian bebas pada tahun 1476. Hanya saja dia tidak lama hidup karena di tahun yang sama Vlad tewas dalam sebuah pertempuran sengit. Berikut ini tim Serial Killers akan membahas beberapa rumor yang paling mengerikan tentang Vlad sang Dracula. Vlad yang juga memiliki nama lain yaitu Nosferatu atau The Undead diklaim suka menghabiskan waktunya untuk makan di antara tumpukan korbannya yang telah tewas ditusuk. Yang lebih mengerikan lagi, dikatakan bahwa dia tidak segan-segan mencelupkan rotinya ke dalam darah para korbannya. Rumor inilah yang membuat Vlad dipercaya sebagai vampire yang hidup dengan menghisap darah manusia. Pada tahun 1462, Vlad menulis kepada sekutunya bahwa dia telah menghabisi sekitar 23.884 orang yang terdiri dari petani, pria dan wanita, orang tua, serta anak muda yang tinggal di Obluchitsa dan Novoselo. Vlad menambahkan ada pula korbannya yang tewas dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka. Stoker dilansir dari cnnindonesia.com pernah mengatakan dalam pembukaan sebuah novel berbahasa Islandia yang terinspirasi dari novel Dracula dengan judul Power of Darkness bahwa dia percaya peristiwa yang digambarkan dalam cerita Dracula benar-benar terjadi. Dia menambahkan, meskipun sulit untuk dipercaya dan dimengerti, namun dia yakin bahwa Dracula memang telah menghabisi banyak nyawa orang untuk bertahan hidup. Karya Stoker telah membuat sebagian besar orang memiliki ekspektasi berbeda terhadap sosok Dracula. Sosok Dracula menjadi semakin horor karena dia digambarkan layaknya mayat hidup yang berkeliaran di malam hari. Juga dikatakan bahwa dia akan menghisap darah siapapun, terutama perempuan, demi memperoleh keabadian. Sang pangeran yang haus darah ini akan datang saat hari gelap, mengendap-endap lalu mendekati calon korbannya untuk kemudian menggigit leher dan menghisap darahnya.
Ada dua kemungkinan yang akan terjadi setelah korbannya digigit. Yang pertama, korbannya akan tewas lemas. Yang kedua, korbannya akan berubah menjadi vampire penghisap darah. Kelemahannya adalah sinar matahari, bawang putih, serta salib dan air suci. Kisah mengenai Dracula ini telah diangkat dalam berbagai film Hollywood seperti Nosferatu 1922, Dracula 1931, Count Dracula 1977, Bram Stoker's Dracula 1992, dan Hotel Transylvania 2003. Kastil tempat tinggal Dracula yaitu Transylvania juga merupakan daya tarik terbesar bagi pariwisata Rumania. Pendapatan dari Kastil Transylvania tersebut sekitar 48,9% dari 100% pendapatan wisata negara Rumania. Dicatat, jumlah turis yang menginap di kastil tersebut telah mencapai 5 juta orang. Serial killers, kisah dan sejarah hidup Dracula tidak mungkin dilupakan. Sekalipun telah berkali-kali dibalut dengan bumbu romans, tetap saja kekejaman Count Dracula akan selalu menjadi magnet terbesar bagi setiap orang yang mengingat dan membahas sosoknya.